Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa la murdin yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat sahabat-sahabati dari Gerakan Pemuda Ansor dan Fatayat NU, pimpinan anak cabang Taman, yang kami hormati pula Ustadz Fatih sebagai narasumber di dialog Ramadan di hari yang kedua ini. Alhamdulillah kita pada sore hari ini masih diberikan kesehatan sehingga pada sore hari ini kita masih bisa bertemu dalam acara khataman Al-Quran dan dialog Ramadan atau dalam dikemas di ngaji online. Salawat dan salam tentunya tetap kita serahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bikaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena atas tuntunan beliaulah kita dapat memilah dan memilih mana itu yang hak dan mana itu yang batil melalui ajaran ad-dinul Islam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai bersama, marilah kita mulai dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita lakukan pada sore hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Sebelum dialog Ramadan pada sore hari ini kita mulai bersama, tentunya kami selaku pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor dan Fatayat NU Kecamatan Taman tentunya mengucapkan rasa terima kasih kami kepada seluruh jajaran sahabat-sahabati pimpinan ranting atas sudah sedia untuk melaksanakan kewajibannya membaca Al-Quran mulai dari juz 1 sampai 30. Maka tentunya pada sehari hari ini kita tutup dengan bacaan doa Khatmil Quran yang akan dipimpin oleh atau yang akan dibawakan oleh sahabat Lutfi selaku Ketua Rijalul Ansor pimpinan anak cabang Taman. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridllahillahi ta'ala wa li syafa'ati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam karamah Abdul Qadir al-Jilani sunni wa alaihi syai'ulana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi
رغدي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مهزئ ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي واسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami aturkan kepada sahabat Lutfi. Mudah-mudahan bacaan doa tadi bisa memberikan berkah atau barokah kepada kita semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu dialog Ramadan bagi sahabat-sahabati pemirsa atau pecinta dari Sahabat Taman Official bisa langsung tanya di kolom komentar atau direct message tentunya di akunnya di Sahabat Taman Official. Nanti pertanyaan dari sahabat-sahabati akan langsung dijawab oleh Ustadz Fatih. Nah, tentunya kita sudah tidak sabar tentang apa saja yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Fatih, Ustadz tercinta kita, imut-imut manis-manis nih Ustadz Fatih. Monggo datang Ustadz Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdalillah wa syukranillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Pada kesempatan sore hari ini
sudah dapat berapa hari ini? 6, malam 7 ya, malam 7. Alhamdulillah kita masih bisa mengikuti rutinan sahabat taman. Jadi ada beberapa hal kemarin yang kita bahas dalam dialog kesempatan kita, bagaimana hukumnya ibu-ibu atau para juru masak ketika tatkala agar kemudian menyajikan masakan pada seorang suami ini enak atau tidak. Ini bagaimana hukum mencicipi masakan, kemarin sudah ditanyakan itu, ternyata boleh, tapi dengan catatan tidak ditelan, cuma hanya ditaruh di lidah. Oh ini sudah asin, kurang manis, nah ini kemudian tidak kemudian ditelan, tidak, ini nggak apa-apa. Banyak kemarin pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat yang harus kemudian saya awali, karena di bulan Ramadan ini ada 4 golongan yang kemudian sangat dirindukan oleh surga. Di antaranya tadi seperti halnya yang sudah dilakukan oleh sahabat Rijalul Ansor, yakni mengadakan khatmil Quran, karena dalam suatu hadis dijelaskan mustaqotun arba'atun nafar. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Terus yang kedua adalah wahafidul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya atas mungkin berita hoax atau namimah, adu domba atau ghibah, dengan cara menggunjing orang lain. Dan yang ketiga adalah wamud aimul ji'an, orang yang suka memberi makan pada orang lain. Yang terakhir yang dirindukan oleh golongan ahli surga adalah wasoimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang mau melakukan puasa di bulan Ramadan. Empat golongan ini yang kemudian dirindukan oleh surga. Kemudian sebelum nanti saya buka dialog, tadi ada yang masuk juga, yang paling rentan di momen Ramadan ini antara pelafatan Ramadana dan Ramadhani. Ini kebetulan ada juga pengurus kita yang namanya sahabat Ramadan ya. Ini masih terus setiap tahun dipertanyakan, ini yang benar Ramadana atau Ramadhani. Ujian atau kemudian sebelum sholat taraweh ini kan nawaitu saumagodin an adai fardi syahri. Nah ini Ramadana atau Ramadhani, hadhihi sanati fardhonillahi ta'ala. Kendati pun itu tidak kemudian sampai membatalkan puasa ya, tapi kalau kemudian ini tidak dibenarkan dan tidak diluruskan, akan menjadi hal yang kemudian terus salah kaprah. Diakui atau tidak, pasti yang terdengar dalam telinga kita adalah nawaitu saumagodin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhonillahi ta'ala. Padahal secara gramatikal Arab ini salah, dalam susunan harokatnya salah, bukan Ramadana tapi Ramadhani. Tapi ini kemudian kalau tidak dibenarkan, terus kumandang yang kita dengarkan Ramadana. Lah, mengapa kemudian alasannya Ramadana ini kok tidak dibaca Ramadana seperti halnya yang kemudian kita sering dengarkan? Karena kalau menurut gramatikal Arab, meskipun lafadz Ramadan ini sebagai isim ghair musharrif dengan kategori yang kemudian tidak menerima tanwin, maka kemudian kalau dikembalikan pada nadhoman dalam Alfi Ibnu Malik, di sana jelaskan wajuro bil fathati malam yang syarif. Nah ini ada terusannya malam yudhof au yaku ba'da al rodif. Kalau kemudian isim ghair musharrif ini tidak dalam posisi mudhof, maka wajib dibaca fathah, benar Ramadana dan sebagainya. Tapi dalam kategori ini ketika kita lihat pada susunannya, nawaitu saumagodin an adai fardi syahri. Nah ini Ramadhani hadisanati, Ramadhani ini menjadi mudhof bagi lafadz hadisanati.
Ini yang kemudian tidak diperbolehkannya. Mengapa kemudian lafaz Ramadhana tidak boleh dibaca fathah? Karena posisinya lafaz Ramadan di sana menjadi mudhof. Dan di Bajuri sendiri dijelaskan, kalau dilihat pada halaman 289 di sana sangat jelas pada lafaz Ramadan itu qaulunya halaman 289, yaitu bi idhofati Ramadan ila ismil isyarah litakuna al idhofa muayyanatan likaunihi Ramadan hadisana wa idon ala adam idhofah takunu hadisana dorfan. Dan tidak mungkin lafaz hadisanah itu dijadikan dorof dari lafaz nawaitu, sehingga kemudian posisi lafaz Ramadan ini sebagai mudhof, sehingga menuntut untuk dibaca kasroh sesuai dengan hukum daripada mudhof. Sehingga yang benar, kalau jenengan sebagai generasi yang kemudian bisa menyampaikan ini, ketika ada orang melafazkan nawaitu samawadin an adai fadhi syahri ramadhana, diingatkan dengan alasan sebagai apa yang kemudian saya jelaskan tadi, dibaca kasroh. Toh itu juga kalau kemudian didebat lagi, yang penting puasa gak batal, iya tidak batal, tapi kalau kemudian kita tahu aturannya, nah, alangkah baiknya dijelaskan. Itu salah satu pemantik untuk dialog kita. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman yang lain, saya persilahkan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, Ustadz ya, bagaimana cara kita itu menjelaskan kepada orang tersebut, ya sedangkan orang tersebut itu orangnya awam, tidak mengerti itu mudhof apa dhamir seperti itu. Ya, cara mungkin ada perkataan yang lebih mudah dipahami, ya udah disampaikan oleh orang tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih, karena memang kadang suatu lafaz yang kemudian sudah dikumandangkan, bahkan sudah lama, sudah terdengar di telinga kita sudah lama dan menjadi kebiasaan. Ini kemudian bagaimana cara kita mengingatkan yang baik? Ya jangan kemudian di depan orang halayak banyak, tidak, ya kita panggil ketika memang dia waktu melafazkan itu, ketika salah kita ajak ngobrol dengan gurau yang asik, bahwasanya kalau dilafazkan menjadi Ramadan, ketika pada lafaz itu kurang benar, karena secara aturan nahwu sorofnya yang benar aja dibaca kasroh, posisinya mudhof. Jadi disampaikan dengan bagaimana caranya tidak menjadi mereka tersinggung. Itu saja. Tinggal kemudian nanti penyampaiannya, iya tidak tahu maksudnya gitu. Yang jelas aturannya, kalau kemudian kita melafazkan Ramadan dan Ramadhani secara aturan fikihnya ini tidak sampai membatalkan puasa, tapi kalau pembacaannya yang benar dibaca kasroh, itu saja. Jadi kalau tingkat kesalahannya hanya kesalahan dalam gramatikal Arab, tapi tidak sampai mubtalatil shaum. Nah, ini untuk menyentuh agar kemudian bisa dipahami. Kadang-kadang kan repot, karena kalau yang diajak ngobrol tidak pernah paham ilmu sorof, akhirnya pun ngeten mawon itu yang benar dibaca kasroh, gitu aja. Jadi sementara biasanya kemarin kan dibaca fathah, ya karena mungkin dari segi aturan gramatikal Arab ini yang benar dibaca kasroh. Nah, nanti kalau masih belum, ya terus kita ajak komunikasi agar kemudian terbiasa. Sering juga lafaz-lafaz yang lain kadang salah kaprah sering diucapkan sehingga kemudian sulit untuk dibenarkan, itu banyak memang. Saya kira itu. Ini tanya gitu, masih berhubungan dengan bab Ramadan tapi tidak pada niatan. Hari ini kan
sekarang kan lagi umumnya posko-poskoan Ustaz. Posko siaga corona covid. Nah di situ ada tugas terutama ini sahabat-sahabat Banser. Sahabat-sahabat Banser ini disuruh jaga posko covid. Tapi jamnya itu Ustaz, itu jam-jam waktunya sholat tarawih. Dan pada akhirnya gara-gara disuruh jaga posko covid akhirnya tidak tarawih. Itu nanti bagaimana Ustaz? Nah, bagaimana itu maksudnya mengurangi nilai kesempurnaan puasa atau di bulan suci Ramadan kita atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah dengar zakat itu kan lebih afdolnya kan mendekati hari raya ya. Nah ini kalau momen-momen seperti ini disuruh di awal itu bagaimana Ustaz? Biar nanti sahabat-sahabat Ansor dan Banser juga lebih jelas mendengarkannya ketika nanti melihat di tayangan kita. Matur suwun. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Ketua GP Ansor PAC Taman, cukup asik. Ada dua hal yang kemudian bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah bagaimana kemudian teman-teman Banser tatkala mendapatkan tugas menjadi Gusgas di salah satu, mungkin bisa di MPC atau tempat yang lain, sehingga kemudian paling tidak dengan jadwal itu akhirnya seakan-akan tidak bisa melaksanakan sholat tarawih, bukan sholat isaknya loh ya, sholat tarawih ya. Jadi kembali, karena ini di posisi pandemi, kalau memang itu perintah yang kemudian harus dilaksanakan oleh teman-teman Banser, sehingga kemudian tugas mereka ini dianggap penting untuk melayani masyarakat yang ada di area sekitar, maka kemudian karena hukum sholat tarawih ini juga sunnah, maka maslahat yang lebih maslahat ammah ini harus didahulukan. Toh itu juga sama-sama mempunyai suatu nilai ibadah tersendiri. Tapi jangan ada salah persepsi yang kemudian nanti sehingga sholat tarawihnya tidak pernah sama sekali ketika tugas itu, sehingga tidak pernah sama sekali 1 bulan sholat tarawih. Ini juga masalah ini nanti. Jadi jangan kemudian seakan-akan tugas terus sehingga tarawihnya sama sekali tidak disentuh. Kan bisa nanti sholat tarawih dilakukan di rumah. Maka kemudian ada khilaf yang sampai hari ini dipermasalahkan oleh beberapa kelompok, mengatakan bahwa Rasulullah cukup sholat tarawih hanya, ada yang mengatakan 4, ada yang 8 dan sebagainya. Tidak difahami kalau setelah di masjid Rasulullah ketika kembali ke rumah itu disempurnakan sampai 20 rakaat. Nah ini yang kemudian tidak disampaikan, hanya disampaikan cuma 8 atau 4-nya saja. Tapi ketika beliau Rasulullah di rumah ini disempurnakan sampai 20. Nah maksud saya tetap kendati pun itu nanti dia meninggalkan sholat tarawih karena sholat tarawih juga hanya sunnah saja, tapi bisa dilakukan ketika sudah pulang, dilakukan sendiri di rumah bisa. Artinya tidak sampai meninggalkan sholat tarawih, sama-sama pentingnya. Yang kedua tentang perihal pertanyaan zakat, memang syaratul wujub zakat banyak hal, terutama dalam waktu mengeluarkan zakat itu ada 5. Ada waktu wujub, ada waktu tahrim, ada waktu jawaz, ada waktu makruh. Nah waktu jawaz ini seperti halnya sekarang dikeluarkan tidak apa-apa. Waktu wujub sebelum nanti kemudian masuk di hari raya. Cuma memang keberadaan kalau di posisi situasi yang normal ini memang rata-rata dikeluarkan, yang penting sebelum pelaksanaan sholat id, itu waktu wujub. Sehingga kemudian ada instruksi dari wakil presiden, hal ini adalah beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin, untuk mempercepat mengeluarkan zakat bagi umat muslim yang mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Sehingga hal ini harus memang benar-benar direspon dengan baik, sehingga kemudian arahan dari mulai PB, PW, PC sampai kemudian MPC ini menginstruksikan dalam surat resminya adalah untuk mempercepat dikeluarkannya zakat fitrah. Nah ini nanti tergantung keberadaan masing-masing daerah yang mempunyai petugas atau tim yang kemudian nanti menangani
hal ini, yaitu lazisnu nanti. Jadi tidak apa-apa, sehingga tidak menyalahi aturan. Yang menyalahi aturan itu setelah sholat id baru zakat. Nah, ini yang masalah ini yang masalah, sehingga kemudian tidak ada yang membenarkan ketika melakukan zakat setelah sholat id ini dijadikan zakat fitrah, tidak bisa, karena itu sudah menjadi sedekah. Saya pernah zakat dalam puasa Ramadan ini laksana seperti halnya perangko. Kalau surat tanpa ada perangko kemudian dikirimkan, ini tidak akan nyampe, sehingga kemudian orang yang puasa Ramadan kalau tidak melakukan zakat maka puasanya juga tidak akan bisa diterima. Ini laksana perangko, itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi penting bagi orang-orang yang melakukan puasa Ramadan, maka kewajiban zakatnya harus segera dikeluarkan. Kalau masalah nominalnya ini macam-macam, ada yang 2,5, ada 2,7, ada 2,8. Ini tergantung banyak pendapat. Tapi ikhtiarnya adalah 2,8 sudah paling bagus. 2,5 juga bagus. Antara Imam Nawawi, Imam Rafi'i memperbolehkan hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustaz. Terkait mungkin tahun ini adalah tahun yang aneh ya. Mungkin dalam kondisi pandemi kita biasanya tidak pernah melakukan sholat tarawih ataupun jamaah itu dengan kondisi soft kosong. Nah, padahal saat ini adalah harus menggunakan protokol kesehatan. Tapi di berbagai tempat itu ada yang tidak mau memberlakukan itu karena alasan fikih dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita atau bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Kita menganut pada umara atau ulama yang cengkal ibaratnya. Tersebut. Jadi memang ada beberapa hal yang kemudian harus kita pahami. Benar apa kemudian yang disampaikan oleh Ketua Fatayat NU Taman, bahwa dalam posisi saat ini memang sangat sulit dalam segala kondisi. Sampai kemudian ibadah saja juga di luar yang biasa kita lakukan. Yang biasanya sawu sufakum fa'ina sufam itmami tamami sholah, ini menjadi faris disuruh jaga jarak, atau bahasa Mas Erwin itu apa? Social distancing, menjauhlah dari saya, kan gitu. Kan nggak menarik ini. Sehingga kemudian apakah ini akan memutus fadilah jamaah dan sebagainya, apakah diperbolehkan? Kalau dalam aturan fikih dibenarkan itu, maka yang awalnya adalah ada hadis sawu sufakum, karena bagian dari membariskan, meluruskan shaf dalam sholat jamaah atau kita melakukan sholat, ini adalah suatu hal yang dianjurkan. Tapi dalam masalah ini diperbolehkan, sehingga kemudian para sahabat ada yang mengatakan 1 dirok, ada yang kemudian ukurannya itu kan, kalau kita itu 1 meter ya paling tidak lah. Ini tapi kemudian apakah bisa menghilangkan fadilahnya jamaah sendiri atau tidak? Ini masih khilaf. Karena dalam kondisi normal ini kita dianjurkan baris dulu dan sebagainya. Kalau kondisi seperti ini malah akan memberikan bahaya pada diri kita, sehingga kemudian harus dibatasi sampai kemudian ada yang mengatakan 1 meter atau bahkan kurang lebih dari itulah. Nah, ini apakah tetap menghilangkan fadilah jamaah? Kita mengikuti pendapat ulama yang tidak, tetap mendapatkan fadilah, karena dalam kondisi ini ya sewajarnya seperti itu. Kalau kita tidak wajar kan pasti kembali pada posisi merapat. Nah, ini artinya tidak mengurangi nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap mendapatkan fadilah. Itu yang kemudian menjadi berbagai pendapat yang disampaikan oleh para ulama.
Iya, kadang lebih sulit ini kalau kemudian orang yang kita fahamkan terus berpegang teguh pada dalil sunnah atau dalil hadis, tapi tidak mau mengetahui problem yang ada yang harus kita pahami saat ini. Ini kan juga repot, sehingga kemudian menjadi hal yang menakutkan kalau memang imbas itu terjadi, memang benar-benar salah satu dari jamaah kita terdapat atau terkena dampak ini, padahal sudah diingatkan secara persuasif atau kesehatannya menganjurkan seperti itu, protokolnya dari pemerintah seperti itu. Jadi lebih baik kita sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan dan juga tetap melakukan ibadah, tidak menabrak tapi kemudian akhirnya menjadi madharat bagi diri kita sendiri. Karena memang leres dengan karena di kondisi pada tahun ini memang dalam melakukan hal apapun sangat sulit, hatta ibadah aja kita juga melakukan apa yang kemudian menjadi kesadaran kita sudah berbeda, seperti halnya pelaksanaan sholat tadi. Niku, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada lagi? Oh, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz masih seputar Ramadan dan masih dalam dampak COVID-19. Ini ada orang awam kemarin, beliau tanya, mumpung di bulan Ramadan kita bisa salat berjamaah baik maghrib, isya, subuh dan lain-lainnya, dan beliaunya sangat ingin sekali ikut salat taraweh di masjid hari musola, sedangkan di daerah itu salat taraweh ditiadakan dan dihimbau untuk salat berjamaah di rumah masing-masing. Yang jadi pertanyaan gini, karena orang awam ini beliaunya dulunya nggak pernah sekolah madrasah, nggak pernah mondok, jadi beliaunya masalah agama kosong. Nah ini apa kiat-kiat kita untuk memberi motivasi kepada orang tersebut untuk tetap melaksanakan ibadah tersebut? Karena dari diri kita yang tahu, kita yang bisa, harapannya kita bisa memimpin beliau di masjid atau musola. Karena kondisi seperti ini salat taraweh ditiadakan. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir nih. Ini pertanyaan yang sudah hampir di mana-mana ditanyakan, bukan di masyarakat ditanyakan. Karena sekali lagi tadi kita bahas sejak awal, karena fikih kita ini lebih lentur. Artinya dalam kondisi saat ini memang berbeda dalam segala hal, mulai dari pelaksanaan ibadah kita, aktivitas keseharian kita ini sudah diatur oleh pemerintah. Dalam arti apa? Agar kemudian pencegahan penyebaran COVID-19 tidak menyebar dan sebagainya langsung, sehingga kemudian apapun protokoler yang disampaikan oleh pemerintah harus kita taati. Atiullah wa atiul amri, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini harus kita pegang. Cuma kita harus juga menata agar kemudian ibadah kita tetap berjalan dengan baik, harus sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah. Kalau selama tidak ada indikasi hal yang kemudian tersebar COVID, ini saya kira masih bisa lah kemudian kita melakukan ibadah sholat taraweh yang kemudian dengan sesuai dengan protokol pemerintah. Tapi kalau kemudian ada kepala daerah yang kemudian melarang hal itu demi kemaslahatan daerah setempat agar kemudian terjaga dengan baik, maka kewajiban seorang warga harus taat kepada pemerintah. Ini yang penting. Nah ini yang kadang kemudian sulit untuk dipahami. Sekali lagi karena kondisi saat ini memang benar-benar berbeda, sehingga apapun yang terjadi harus ada pendekatan yang baik pada warga. Pemerintah juga ada dialog yang baik dengan tokoh masyarakat sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi, sehingga terjalin tetap dalam menjalankan agama dan aktivitas keseharian selama bulan Ramadan ini berjalan dengan baik, tidak ada saling menuduh dan lain sebagainya. Itu harapan kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena waktunya sudah menginjak adzan maghrib.
Ila liqa fi ghairil aqad insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan tadi. Tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Fatih tadi senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya untuk sahabat-sahabati jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tentunya di channel YouTube-nya Sahabat Taman Official dan Instagram-nya Sahabat Taman Official. Kalau YouTube-nya Sahabat ada spasinya, Sahabat spasi Taman Official. Dan jangan lupa untuk follow di Instagram-nya dan like, komen, dan subscribe di akun YouTube-nya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.